Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Kita bersyukur di pagi hari ini, Minggu 7 November 2021, kita bertemu satu dengan yang lainnya, sekalipun dalam bentuk online atau virtual, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang ke hadapan Tuhan lewat ibadah minggu kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya undang kita untuk bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita mau ambil sikap saat teduh kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, beribadah kepada-Nya. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Yang menjadi ayat penuntun di ibadah minggu kita pagi hari ini 7 November 2021 yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bertemu satu dengan yang lainnya dalam bentuk virtual untuk menikmati kehadirat Tuhan lewat ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Layaklah Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Mulia bagi Allah. Pujilah
betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Kita berdoa. Mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai pagi hari ini ketika kami Tuhan izinkan untuk boleh menikmati kasih Tuhan di ibadah minggu kami pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Siapalah kami Tuhan di hadapan-Mu? Kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus menolong kehidupan kami, yang terus menyatakan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan ketika melakukan kehidupan kami terus berpegang dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menikmati kasih Tuhan di ibadah kami pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kembali duduk. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 161. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dari rumah membaca ayat 162, begitu seterusnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku bergembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu dan aku mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Demikian pembacaan Mazmur Tuhan pagi hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli kita dengan orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kembali duduk. Betapa bersyukurnya kita punya Allah yang terus menuntun perjalanan kehidupan kita.
Allah yang memberikan kita keselamatan dan jaminan hidup yang kekal lewat kematian Yesus Kristus. Kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Layaklah Dia dimuliakan. Mari kita angkat lagu pujian, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tata kuasa kan lenyaplah, manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawa, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Ibu Guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan, Jalan Mayang. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi
Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, Hanya Yesus penolong yang setia. hanya Yesus penolong yang Sungguh indah pujian yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan dari Jalan Mayang. Biarlah pujian yang kita dengar menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita akan menyatakan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan ke hadapan Tuhan, dan Bapak Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan dan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan lewat nomor rekening gereja yang tertera di layar kita masing-masing. Sambil kita memberikan ucapan syukur dan persembahan kita ke hadapan Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku terima kasih Yesus,
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan Yang cukup berarti. untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mendoakan persembahan yang barusan kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tak hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bertemu satu dengan yang lainnya, sekalipun dalam bentuk virtual, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan di sepanjang satu minggu, sehingga kami dapat menikmati kembali kasih Tuhan di ibadah minggu kami pagi hari ini. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami juga Tuhan, kami memberikan persembahan yang kami tahu itu semuanya sumbernya dari Engkau ya Tuhan. Karena siapalah kami ya Tuhan, kalau bukan karena pemberian dan kasih Tuhan yang terus menolong kehidupan kami. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Tuhan yang boleh memberkati anak-anak Tuhan yang saat ini menikmati kasih Tuhan dari rumah masing-masing. Tuhan yang boleh memberkati pekerjaan, memberkati kesehatan, bahkan pertumbuhan iman anak-anak Tuhan, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Agar semakin dikuatkan, bahkan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk keharmonisan keluarga, anak-anak Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Juga Tuhan yang boleh memberkati. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang boleh memberkati setiap kebijakan bahkan keputusan yang diambil oleh pemerintah kami. Secara khusus di dalam menangani COVID-19 yang masih terus ada di negara kami. Tuhan yang boleh memberkati. Kami meyakini ya Tuhan, Allah terus menuntun pemimpin kami di dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan. Terima kasih Tuhan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Juga kami berdoa ya Tuhan, kalau sekolah ini ada untuk ladangnya dalam menyatakan kasih Tuhan, dalam menyatakan Injilnya Tuhan kepada anak-anak yang sudah Tuhan percayakan untuk dididik di Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Juga Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dikala kami hendak mendengarkan firman Tuhan juga, Tuhan yang boleh memberkati kami dari tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh anak Tuhan Evangelis Yeni Sutanto. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kembali kita angkat lagu pujian ini dari awal. Kita katakan jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh jalani semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru, semua itu juga hanya karena anugerah Tuhan. Dan Bapa kami bersyukur untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami akan bersama-sama
Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan kami juga akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memimpin waktu ini, Tuhan memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dan keluarga kami boleh semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan tolong kami semua yang akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema celah belum tentu celah. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari Lukas pasal yang pertama ayat 5 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur, atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, yang memelihara juga melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan, sebuah keluarga dapat disebut sebagai keluarga jika terdiri dari setidaknya 2 orang, ya, secara umum terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Seperti ketika pertama kali Allah memberikan Hawa kepada Adam, dan semenjak itu mereka hidup sebagai sepasang suami istri di hadapan Allah. Kebersamaan di antara 2 orang yang memiliki kesepakatan, Bapak Ibu, bukan berarti dapat dikatakan menjadi sebuah keluarga. 2 orang sepakat untuk bekerja sama dalam bisnis tidak dapat disebut keluarga, meskipun kesepakatan bisnis itu dilakukan oleh 2 orang yang berbeda lawan jenis sekalipun. Artinya Bapak Ibu sekalian, harus ada hal lain yang membuat kedua orang yang berbeda lawan jenis itu menjadi sebuah keluarga. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu? Ikatan pernikahan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa ikatan pernikahan kita harus dilakukan di hadapan Tuhan yang membentuk dan memberkati sebuah keluarga dan perjalanannya di dalam kehidupan. Artinya ada komitmen yang unik, ada komitmen yang khusus di dalam membentuk sebuah keluarga. Sang pria berjanji dan berkomitmen di hadapan Allah dan manusia
untuk menjadikan sang wanita sebagai istrinya, dan demikian juga sebaliknya, sang wanita melakukan komitmen yang sama, berjanji di hadapan Allah, berkomitmen di hadapan Allah dan manusia untuk menjadikan sang suami sebagai sang pria sebagai suaminya. Tetapi ketika sepasang suami istri mengucapkan janji di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan itu artinya juga menyerahkan perjalanan keluarga mereka di hadapan Tuhan, maka kehidupan keluarga itu akan berjalan lancar seperti yang dikisahkan di dalam cerita-cerita dongeng yang kita dengar ya semasa kecil. Nah, Bapak Ibu, kalimat yang selalu muncul di akhir kisah-kisah seperti kisah Cinderella, kisah Putri Salju yang bersatu dengan pangeran mereka gitu ya. Itu adalah and they happily ever after ya. Pernikahan menjadi sebuah klimaks dari perjalanan cinta seseorang yang berakhir happy ending. Nah, Bapak Ibu, kita dapat memakluminya karena itu kisah dongeng ya, bukan kisah nyata. Saya sangat menyukai jika pada masa-masa kini Bapak Ibu ada cerita-cerita yang bersifat sekuel ya. Di dalam sekuel sebuah kisah biasanya dikisahkan ya keluarga baru tersebut mengalami sebuah goncangan di dalam kehidupan keluarga, kehidupan mereka yang baru, dan seringkali juga berakhir bahagia ketika mereka menyelesaikan masalah mereka. Nah, demikian pula dengan sekuel yang ketiga dan seterusnya ya. Jika ada ya, dan hal ini terasa lebih realistis Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali pernikahan dianggap sebagai sebuah akhir dari perjalanan ya, tetapi sesungguhnya itu sebuah rest area di jalan tol ya. Boleh dikatakan sebuah tempat istirahat gitu ya, untuk mengakhiri ya sebuah sesi perjalanan, dan kemudian kita melanjutkan ya perjalanan kita kembali sampai kita tiba di tempat tujuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak rest area di dalam kehidupan kita ya, dalam hidup ini ada banyak sekali rest area dalam hidup ini, dan salah satunya adalah hari pernikahan kita ya. Nah, selanjutnya kita menempuh perjalanan hidup dengan berbeda sebagai sebuah keluarga, dan perjalanan tidak selalu lancar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, demikian juga yang dialami oleh keluarga Sakaria dan Elisabet di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Tidak dikisahkan bagaimana masa pendekatan mereka, bagaimana masa pertunangan mereka gitu ya, hingga akhirnya menikah. Tetapi saya kira sama seperti kebanyakan orang pada umumnya, sesuai adat istiadat, sesuai dengan tradisi pada masa itu. Nah, saya kira sejauh sebuah pernikahan itu inisiasi oleh kedua mempelai secara sukarela ya, dan kemudian dan juga didasari oleh cinta, itu akan menjadi satu momen pernikahan yang membahagiakan ya. Dan seperti kebanyakan orang, tentunya mereka juga ingin mengharapkan keturunan Bapak Ibu Saudara. Nah, terlebih Sakaria dan Elisabet hidup pada masa kuno Bapak Ibu, di mana kehadiran anak bukan saja dianggap sebagai sebuah berkat, ya, dianggap sebagai berkat, tetapi sebaliknya ketidakhadiran anak, apalagi ketidakmampuan melahirkan anak atau kemandulan itu dianggap sebagai sebuah kutuk atau hukuman dari Allah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, di ayat yang ke-25, ketika Elisabet mengandung, dia mengatakan di ayat yang ke-25, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang, atau di dalam bahasa aslinya itu dan di dalam bahasa Inggris menggunakan kata take away, ya, mengambil ya aibku di depan orang. Meskipun tentu saja hal ini tidak selalu benar Bapak Ibu ya. Tetapi itulah anggapan sebagian orang. Dan dikatakan Sakaria dan Elisabet tidak memiliki anak karena Elisabet mandul ya. Itulah sebabnya kalau kita membaca di ayat Lukas 1 ayat 7, Lukas mencatat kisah mereka dengan kalimat tetapi mereka tidak mempunyai anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata tetapi di ayat yang ke-7, di situ memperlihatkan sebuah pertentangan dan pergumulan ya.
Sakaria dan Elisabet adalah orang yang benar di hadapan Allah dan mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, di ayat 6 dituliskan di situ bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah, mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lalu di ayat 7 dikatakan tetapi mereka tidak mempunyai anak, ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan, kehidupan mereka di hadapan Tuhan terlihat dan benar-benar demikian. Tidak ada celah untuk hukuman Tuhan. Seakan-akan sebuah kehidupan yang tidak dapat dijadikan alasan untuk dihukum oleh Allah. Tetapi kok mereka bisa tidak memiliki anak, ya, berkat pernikahan di dalam keluarga. Kok Elisabet mandul? Itu berarti mereka bukan saja belum memiliki anak, tetapi secara normal mereka tidak akan pernah bisa punya anak. Itu kesedihan tersendiri bagi sebuah keluarga. Kehidupan di hadapan Tuhan tidak ada celah, tetapi di hadapan masyarakat dianggap sebagai celah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana sikap Sakaria dan Elisabet terhadap kondisi mereka itu? Kalau kita membaca dalam Alkitab, kita memperhatikan, ya, kita melihat bahwa mereka dapat menerimanya dengan tanpa adanya. Bahkan ketika malaikat datang kepada Sakaria di ayat 13 dikatakan, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Nah, perhatikan kalimat sebab doamu telah dikabulkan. Kata doamu itu sebenarnya memiliki makna doamu yang sudah tidak pernah kamu doakan lagi. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara dan sangat wajar Sakaria dan Elisabet pada masa awal pernikahan mereka terus-menerus berdoa untuk diberikan anak. Bahkan mungkin bertahun-tahun mereka berdoa meminta kehadiran anak di hadapan Tuhan. Tetapi hingga pada satu waktu mereka kemudian berhenti berdoa. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah mereka menyerah? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita jangan terlalu cepat menghakimi sikap berhentinya mereka berdoa semacam ini sebagai sebuah tindakan menyerah. Ya. Tetapi di sisi yang lain bisa jadi itu sebuah tindakan yang menerima keputusan Tuhan untuk hidup tanpa keturunan. Menurut mereka rasanya Tuhan tidak memberikan anak, ya sudah gitu ya. Jadi mereka menerima ya keputusan Tuhan untuk hidup tanpa keturunan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan ketika dikatakan mereka orang yang benar di hadapan Tuhan, mereka adalah orang yang benar bukan sebelum berhenti berdoa meminta anak, ya. Tetapi juga seorang yang benar setelah mereka berdoa, ya, setelah mereka berhenti berdoa meminta anak. Artinya ketika mereka merasa doa mereka tidak dikabulkan oleh Tuhan pada waktu itu, mereka tidak marah, mereka tidak kecewa kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Seperti kebanyakan orang, ya, kebanyakan orang yang merasa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, mereka kecewa, mereka mundur dari Tuhan, bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhirnya melihat bukan Tuhan tidak mengabulkan doa mereka, tetapi menunda penggenapan doa tersebut. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Tuhan memberitahukan bahwa Dia berencana menunda pemberian anak kepada Sakaria dan Elisabet? Jika kita melihat ya ketidakpercayaan Sakaria ya terhadap perkataan malaikat ya, kalau kita baca di ayat 13 tadi dan ayat 14, jika kita melihat ketidakpercayaan Sakaria terhadap perkataan malaikat bahwa dia akan memiliki keturunan, artinya Sakaria tidak tahu Bapak Ibu ya, dan dia tidak menyangka bahwa jawaban Tuhan atas doa Sakaria dan Elisabet itu adalah tunda ya. Jadi Sakaria pikir jawabnya tidak ya. Jadi seakan-akan Tuhan pun diam,
tidak memberitahukan rencananya untuk menghadirkan Yohanes Pembaptis kepada Sakaria dan Elisabet hingga pada masanya, yaitu ketika Sakaria bertugas seperti pada waktu yang dikisahkan oleh Injil Lukas. Dan selanjutnya dikatakan sekitar 6 bulan sebelum kelahiran Yesus digenapi di dalam sejarah. Dan pada akhirnya anak mereka Yohanes Pembaptis itu menjadi salah satu orang yang terbesar ya di dalam sejarah. Dan itu semua Bapak Ibu Saudara sesuai dengan rencana Tuhan yang indah bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, entah apa yang pertama kali dipikirkan oleh Sakaria dan Elisabet ketika mereka tidak memiliki anak ya. Terlebih lagi dengan Elisabet ya. Apa yang dia pikirkan dan rasakan ketika dia tahu bahwa penyebab dia tidak memiliki anak bukan karena Sakaria yang mandul ya, tetapi karena dia yang mandul. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemandulan adalah sebuah aib ya, dan Elisabet yang mandul wajar jika Elisabet berpikir dengan sedih, akulah penyebab aib itu. Dan apa yang dipikirkan Sakaria? Apakah dia akan berpikir dan dia akan berkata kepada Elisabet, kamu penyebab aib bagi keluarga ini, bagi keluarga kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jika kita melihat bagaimana kehidupan mereka yang benar di hadapan Tuhan hingga mereka tua, kelihatannya masalah-masalah itu tidak menjadi masalah di dalam keluarga mereka. Tidak diketahui dengan pasti apakah pemikiran semacam itu sempat muncul atau tidak, tetapi kita melihat sebuah perjalanan ya, sebuah keluarga yang saling menerima kondisi satu sama lain hingga mereka tua. Bahkan Sakaria tidak mendoakannya lagi, itu bisa jadi mereka sudah dalam tanda kutip berdamai dan hidup berdampingan dengan apa yang dikatakan dan dianggap sebagai aib itu. Tetapi yang pasti Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hidup mereka tidak beraib di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kadang kita mendambakan sebuah kehidupan layaknya kisah-kisah dongeng yang kita baca sejak kecil. Boleh ada kesulitan, boleh ya, tetapi pada akhirnya kesulitan itu selesai ya pada waktu kita menikah dan kita berharap hidup berbahagia selamanya hingga kita menjadi tua dan sampai akhir hidup kita. Tetapi seringkali kehidupan keluarga kita tidak berjalan seperti yang kita mau, tidak berjalan seperti yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kehidupan kita seringkali tidak berjalan seperti yang kita mau dan seringkali tidak seperti yang kita perkirakan. Kadang kita bertengkar dengan pasangan kita. Dan ketika kita memiliki anak, kita bergumul dengan anak kita, ya. Kita pikir dengan berkeluarga hidup kita sudah sampai pada tujuan. Tetapi pada kenyataannya kita hanya berhenti sejenak di rest area kehidupan dan melanjutkan sebuah perjalanan di jalan yang terjal dan berliku. Banyak celah dan lubang di dalam kehidupan kita dan kita dilelahkan untuk menutupi celah dan lubang itu. Agar kehidupan keluarga kita berjalan dengan semestinya atau setidaknya terlihat indah dari luar tetapi tidak dari dalam. Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, keluarga kita menjadi keluarga yang tidak sempurna. Mendambakan sebuah keluarga yang sempurna itu adalah sebuah perasaan yang tidak adil bagi pasangan kita. Pertanyaannya mengapa? Bagaimana bisa kita yang tidak sempurna, Bapak Ibu, mendambakan sebuah keluarga yang sempurna? Meskipun pasangan kita sempurna pun, masih ada kita yang tidak sempurna, bukan? Lalu kita menuntut pasangan kita memberikan kesempurnaan bagi kita. Padahal kita yang tidak sempurna juga tidak mampu memberikan kesempurnaan bagi pasangan kita. Bukankah keinginan ini tidak adil? Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, sebuah keluarga bukan tempat untuk merasakan kesempurnaan, tetapi tempat untuk bersama-sama menuju kesempurnaan. Maka keluarga akan selalu ada celah, keluarga akan ada masalah, akan ada kesulitan dan sebagainya.
Pertanyaannya untuk apa? Untuk kita belajar, ya, untuk kita bertumbuh menjadi kuat dan kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita dapat menjadi kesaksian yang indah akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, paradigma kita tentang sebuah keluarga yang sempurna harus kita ubah. Keluarga yang sempurna adalah keluarga yang mendukung dan melatih kita untuk semakin menyerupai Kristus. Artinya di dalam kehidupan sebuah keluarga, kita harus bersiap menghadapi celah, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan yang akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Bukan lari dari masalah, bukan kemudian kita mencari pasangan baru, bukan kemudian kita meninggalkan keluarga lama dan kita mencoba sebuah keluarga yang baru. Tetapi dengan paradigma dan juga dengan tuntutan yang sama, Bapak Ibu, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda. Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan, Zakaria dan Elisabet pada awalnya mereka tidak tahu rencana Allah atas kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi bagaimana mereka mengatasi celah dan masalah di dalam keluarga mereka, di tengah hidup di dalam hal yang dianggap sebagai aib di dalam masyarakat. Zakaria dan Elisabet menerima kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Hidup mereka tidak dikendalikan oleh anggapan orang di sekitar mereka. Hidup mereka dikendalikan oleh anggapan dan penilaian Tuhan atas kehidupan mereka. Yang terpenting adalah Bapak Ibu Saudara, kita hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan keluarga kita. Kita menjadikan kehendak Tuhan dan penilaian Tuhan atas diri kita sebagai pusat di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita selalu terlalu melihat kehidupan keluarga kita itu dari penilaian orang lain ya kepada keluarga kita. Bukan berarti Bapak Ibu kita harus menutup mata kita dan telinga kita sama sekali terhadap penilaian orang lain. Bukan ya. Ada kalanya Tuhan menggunakan mereka untuk mengoreksi ya kehidupan kita dan keluarga kita. Tetapi jangan jadikan pemikiran dan anggapan orang lain itu pusat di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita jadikan firman Tuhan yang harus mengatur perjalanan keluarga kita. Kadang apa yang menurut orang lain itu cela, tetapi menurut Tuhan tidak demikian. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur dan menerima apa yang menjadi bagian kita di hadapan Allah. Itu adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan di dalam kehidupan berkeluarga kita. Kita melihat keluarga kita bukan sebagai objek ya, tetapi sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kita bertumbuh bersama-sama, kesempatan juga untuk kita berbagi satu sama lain ya. Dan ketika kita melihat kekurangan pasangan kita Bapak Ibu ya, kekurangan dari pasangan kita, mari kita pun juga melihat kekurangan dari diri kita sendiri. Dan yang diperlukan bukan sebuah tuntutan tetapi keteladanan. Sebuah keteladanan tanpa henti hingga akhir. Sama seperti Kristus yang menjadi teladan hingga akhir hidupnya di kayu salib. Bahkan kematiannya pun adalah sebuah teladan kasih tanpa syarat. Bapak Ibu dan Saudara, keserupaan dengan Kristus itu adalah perhatian penting Allah atas diri kita manusia. Maka apapun yang Allah kerjakan, yang akan Allah kerjakan, itu adalah supaya kita bertumbuh untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan di dalam keluarga, pendewasaan yang Allah kerjakan, itu menjadi sesuatu yang berjalan dengan lebih efektif. Di dalam keluarga, keaslian kita itu akan segera terlihat Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti sama sekali tidak dapat ditutupi, tetapi akan lebih sulit ya. Melalui kelemahan di dalam keluarga kita, kita belajar apa itu penerimaan, apa itu pengampunan, apa itu kesetiaan, ya, apa itu kesehatian, apa itu kasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, mari kita melihat segala kelemahan dan celah di dalam keluarga kita sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk kita memberi
dan kita menjadi berkat. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita senantiasa mengucap syukur dan kita bertumbuh di dalam keluarga yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami belajar untuk kami boleh melihat kehidupan keluarga kami sebagai satu kesempatan untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama, untuk kami boleh berbagi bersama-sama. Dan kami boleh melihat segala kelemahan ataupun celah di dalam keluarga kami sebagai sebuah kesempatan bagi kami untuk kami boleh saling memberi dan kami boleh menjadi berkat. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh senantiasa bersyukur dengan keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami senantiasa juga rindu untuk kami boleh terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing dengan segala persoalan, permasalahan, pergumulan yang mungkin sedang kami hadapi saat ini. Tuhan berikan kami kesehatian, berikan kami saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lainnya. Dan kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memandang kepada Tuhan, senantiasa berharap kepada Tuhan, dan senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan memimpin, mohon Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat sekalian kasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dalam kehidupan kita, dan mari kita senantiasa mengucap syukur dan kita bertumbuh di dalam keluarga yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ibadah kita selesai, terpujilah Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita saat teduh.